Sekarang kita akan memasuki pengertian hubungan dari industrial. Hubungan industrial adalah hubungan antara semua pihak yang berkepentingan atas proses produksi atau pelayanan jasa di suatu perusahaan. UU No 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja. Setiap pekerja atau buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja atau serikat buruh. 2. Serikat pekerja atau serikat buruh dibentuk oleh sekurang-kurangnya 10 orang pekerja. 3. Serikat pekerja buruh berhak membentuk dan menjadi anggota federasi. Prinsip dari hubungan industrial. Prinsip hubungan industrial didasarkan pada kepentingan semua unsur atas keberhasilan dan kelangsungan perusahaan dengan prinsip-prinsip. Yang pertama, pengusaha dan pekerja, demikian pemerintah dan masyarakat pada umumnya, sama-sama mempunyai kepentingan atas keberhasilan dan kelangsungan perusahaan. Lalu yang kedua, perusahaan merupakan sumber penghasilan bagi banyak orang. Yang ketiga, ada pengusaha dan pekerja mempunyai hubungan fungsional dan masing-masing mempunyai fungsi yang berbeda dalam pembagian kerja atau pembagian tugas. Yang keempat, pengusaha dan pekerja merupakan anggota keluarga perusahaan. Lalu yang kelima, tujuan pembinaan hubungan industrial adalah menciptakan ketenangan perusahaan dan ketentraman bekerja supaya dengan demikian dapat meningkatkan produktivitas perusahaan. Lalu yang keenam, peningkatan produktivitas perusahaan harus dapat meningkatkan kesejahteraan bersama, yaitu kesejahteraan pengusaha dan kesejahteraan pekerjanya. Lalu ada perundingan kerja bersama atau disingkat yaitu PKB, yang merupakan pijakan karyawan dalam menorehkan prestasi yang pada gilirannya akan berujung pada kinerja korporat dan kesejahteraan karyawan. Perjanjian PKB. Perjanjian kerja bersama ini dibuat atas persetujuan pemberi kerja dan karyawan yang bersifat individual. Pengaturan persyaratan kerja yang bersifat kolektif dapat dalam bentuk peraturan perusahaan PP atau PKB. Perjanjian kerja bersama atau PKB sebelumnya dikenal juga dengan istilah KKB, Kesepakatan Kerja Bersama atau CLA, Collective Labor Agreement, adalah merupakan perjanjian yang berisikan sekumpulan syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak yang merupakan hasil perundingan antara pengusaha, dalam hal ini diwakili oleh manajemen perusahaan dan karyawan. Pengertian kolektif bargaining. Menurut Hani Handoko, suatu proses di mana para wakil dua kelompok pihak karyawan yang diwakili oleh serikat pekerja dan pihak manajemen bertemu dan merundingkan perjanjian yang mengatur hubungan kedua pihak di waktu yang akan datang. Menurut Beers and Rowe, proses yang melibatkan kegiatan negosiasi, drafting, persiapan berkas administrasi, dan interpretasi atas suatu perjanjian tertulis antara manajemen dengan serikat pekerja untuk suatu periode waktu tertentu. Adapun tujuan dari kolektif bargaining, yang pertama yaitu untuk menyusun suatu perjanjian kerja. Yang kedua, perjanjian kerja yang menguraikan berbagai hak, kewajiban, dan tanggung jawab manajemen, karyawan secara individu, dan serikat pekerja. Adapun proses perundingan yang kolektif. Yang pertama ada tahap persiapan. Yang A, monitor lingkungan kerja. B, menyusun rencana perundingan. C, membentuk tim perunding. D, memperoleh persetujuan manajemen puncak. Lalu ada yang kedua yaitu tahap perundingan. Yang A, melakukan negosiasi dengan serikat pekerja. B, mencapai persetujuan disetujui oleh kedua pihak. Adapun tahap yang ketiga yaitu administrasi. Yang A, mengadministrasikan hasil perjanjian kerja. B, memberi penerangan melalui pelatihan. C, melakukan penyesuaian sesuai hasil perundingan, misalnya tentang tingkat upah. Dan yang D, mengawasi pelaksanaan perjanjian
oleh manajemen dan serikat kerja. Sarana utama hubungan industrial. Yang pertama, tingkat perusahaan ialah serikat pekerja atau serikat buruh, kesepakatan kerja bersama atau perjanjian kerja bersama, peraturan perusahaan, lembaga kerjasama bipartit, pendidikan, dan mekanisme penyelesaian perselisihan industrial. Lalu yang kedua, ada sarana yang bersifat makro, yaitu serikat pekerja atau serikat buruh, organisasi pengusaha, lembaga kerjasama tripartit, peraturan perundang-undangan, penyelesaian perselisihan industrial dengan UU nomor 2 tahun 2004, yaitu PPHI dan pengenalan hubungan industrial bagi masyarakat. Proses perundingan kolektif, satu tahap persiapan, yaitu memonitor lingkungan kerja, menyusun rencana perundingan, membentuk tim perundingan, memperoleh persetujuan manajemen puncak. Kedua tahap perundingan, yaitu melakukan negosiasi dengan serikat pekerja dan mencapai persetujuan yang disetujui oleh kedua pihak. 3. Tahap administrasi, yaitu mengadministrasikan hasil perjanjian kerja, memberi penerangan melalui pelatihan, melakukan penyesuaian hasil perundingan, mengawasi pelaksanaan perjanjian. Sarana utama hubungan industrial. 1. Pada tingkat perusahaan ialah serikat pekerja atau serikat buruh, kesepakatan kerja bersama atau perjanjian kerja bersama, peraturan perusahaan, lembaga kerjasama bipartit, pendidikan, dan mekanisme penyelesaian perselisihan industrial. 2. Sarana yang bersifat makro, yaitu serikat pekerja atau serikat buruh, organisasi pengusaha, lembaga kerjasama tripartit, perundang-undangan, penyelesaian perselisihan industrial, UU No. 2 tahun 2004, PPHI, dan pengenalan hubungan industrial bagi masyarakat luas. Permasalahan yang terjadi dalam hubungan industrial. 1. Solidaritas terhadap sesama pekerja yang dinilai telah diperlakukan secara kurang adil oleh perusahaan. 2. Perbedaan persepsi tentang perundangan dan peraturan pemerintah. 3. Menuntut kepala personalia yang dinilai bersikap keras terhadap pekerja atau buruh dan berpihak pada perusahaan dan diminta agar mundur. 4. Perubahan manajemen perusahaan yang dinilai tidak memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan pekerja. 5. Menuntut adanya transparansi perusahaan, terutama berkaitan dengan keuntungan perusahaan yang mungkin dapat menjadi bagian pekerja. 6. Pelaksanaan peraturan uang pesangon perusahaan dianggap tidak terbuka tentang keuntungan perusahaan. 7. Kecurigaan mengenai adanya penyalahgunaan dana jam sostek. 8. Ketidaksabaran pekerja dalam menunggu hasil perundingan. Atau 9. Tuntutan-tuntutan baru lainnya yang muncul seiring dengan meningkatnya pengetahuan pekerja tentang hak-hak mereka setelah SPTP terbentuk di tempat kerja mereka. Norma hubungan industrial. Makro minimal adalah ketentuan normatif yang mengatur mengenai hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha. Makro minimal ini adalah undang-undang ketenagakerjaan dan peraturan pemerintah dan turunannya. Adapun makro kondisional adalah perjanjian atau peraturan antara organisasi dan karyawan yang mengatur hubungan kerja. Dengan kedua jenis makro di atas, jelaslah bahwa norma ini diberlakukan dalam kaitan hubungan industrial dengan melihat tempat dan waktu serta mekanisme atau sistem yang ada dan terjadinya proses dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi di dalam perusahaan. Itu adalah presentasi yang saya berikan pada hubungan industrial dan kesehatan keselamatan kerja. Apabila ada kekurangan, mungkin bisa dikomen di bawah, dan jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe-nya.